warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrina Azhara dengan NIM 22046186. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas mengenai VOC atau Verenigd Oost-Indische Compagnie. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai VOC, materi minggu lalu kita telah membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu runtuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, menyebabkan jalur perdagangan rempah-rempah di Asia ke Eropa itu terputus. Nah, karena terputus, maka bangsa Barat itu tuh mencari jalur perdagangan alternatif lain. Karena itu, nah selanjutnya yaitu latar belakang kedatangannya ada semangat 3G. Yang pertama ada gold, gospel, dan glory. Nah, pertama gold untuk mencari kekayaan melalui perdagangan. Nah, gospel itu dengan tujuan untuk menyebarkan luaskan agama Nasrani. Selanjutnya yaitu ada glory. Glory yaitu keinginan untuk memperluas wilayah. Nah, itulah latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai VOC. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas VOC atau Verenigd Oost-Indische Compagnie, Ibu akan bertanya kepada Anda semua, kenapa sih VOC harus menjajah wilayah Nusantara? Kenapa nggak wilayah lain? Kenapa harus wilayah Nusantara? Kenapa? Nah, Ibu akan menceritakan sedikit ya, kenapa VOC bisa berkuasa di wilayah Nusantara ini. Nah, yang pertama itu diawali oleh ekspedisi dagang oleh Von Ferry ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595. Nah, di mana ekspedisi tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, ternyata ekspedisi yang dikirimkan ini tidak membawa keberuntungan bagi perusahaan yang mengirimkannya. Bahkan Cornelis de Houtman itu terbunuh saat berperang melawan Malayati. Tapi sekalipun demikian, Cornelis de Houtman atau ekspedisi ini telah membuktikan bahwa bangsa Belanda itu telah mampu berlayar ke Kepulauan Nusantara. Keberhasilan de Houtman tadi membawa adanya ekspedisi berikutnya. Nah, tetapi ekspedisi berikutnya ini berbeda dengan ekspedisi sebelumnya, karena ekspedisi berikutnya ini sudah dilengkapi dengan banyak senjata. Nah, pada tahun 1598 dikirimkan ekspedisi dagang oleh Jacob Anek. Nah, sudah Ibu bilang tadi bahwa ekspedisi ini berbeda dengan ekspedisi sebelumnya karena ekspedisi yang dikirimkan oleh Jacob dan Van Eyck itu telah mampu berdagang dengan baik di wilayah Nusantara. Nah, awalnya mereka bisa membawa barang-barang berharga saat di pasar Eropa saat kembali ke Belanda. Karena mampu berdagang dengan baik, itu tuh keuntungannya mencapai 400%. Sangat besar ya untungnya. Nah, karena untungnya yang sangat besar tadi membuat persaingan tidak sehat bagi para pedagang-pedagang Belanda. Adanya persaingan tidak sehat karena untungnya yang sangat besar tadi. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu harga produk atau barang itu cenderung semakin murah. Padahal ekspedisi ini merupakan ekspedisi atau jenis investasi yang berisiko tinggi, baik bagi para investor maupun bagi pelaut yang telah jauh berlayar ke negeri orang gitu.
kemungkinan dia akan menghadapi itu banyak laut, penyakit, apalagi kapal yang karam. Sebenarnya sejarah terbentuknya VOC ini bukan hanya perdagangan antara Portugal, Belanda, melainkan Inggris, karena Inggris telah membantu kemerdekaan Belanda. Nah, pada tahun 1600 Inggris mendirikan East India Company. Nah, karena Inggris mendirikan East India Company tadi, maka VOC ingin mengikuti langkahnya. Makanya dibentuklah VOC pada tahun 1602. Nah, kalau berbicara kita tentang VOC, pasti yang terbayang sama kita adalah kongsi dagang atau perdagangan. Nah, perdagangan pasti kita tidak asing lagi mendengar kata perdagangan, karena itu sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, perdagangan adalah jenis kegiatan yang melibatkan pertukaran antara barang dan jasa antara dua belah pihak atau lebih, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, perdagangan ini terbagi juga menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu ada perdagangan dalam negeri. Yang kedua ada perdagangan internasional. Nah, yang pertama dulu perdagangan dalam negeri, yaitu jenis kegiatan atau jenis perdagangan yang melibatkan di dalam satu negara saja. Misalnya barang diproduksi, dikonsumsi, dipasarkan itu di dalam satu negara saja. Ya, contohnya apa? Contohnya bisa kita lihat di negara kita ini, negara Indonesia, misalnya di pasar tradisional itu tuh menjual barang-barang lokal seperti pakaian, batik dan lain-lain. Contohnya apa lagi? Contohnya dalam perdagangan negeri apa lagi? Contohnya yaitu misalnya hasil bumi atau rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, itu dipasarkan di pasar tradisional dan dikonsumsi oleh masyarakat warga Indonesia saja. Nah, selanjutnya yaitu ada perdagangan internasional. Kalau mendengar kata internasional itu udah mendunia ya, benar sekali. Nah, perdagangan internasional yaitu perdagangan antara transaksi pertukaran barang atau jasa antara negara yang berbeda-beda, bukan negara dalam satu negara lagi, tapi udah berbagai negara atau dunia. Itu perdagangan internasional ini terbagi juga menjadi beberapa bagian, ekspor dan impor ya, ekspor impor. Nah, pasti kita gak asing lagi mendengar kata ekspor impor ya kan. Nah, impor yaitu membeli barang dari luar negeri. Nah, apa tujuan impor dilakukan? Ya, tujuan impor dilakukan yaitu misalnya suatu negara tidak dapat memproduksi secara efisien, misalnya tidak dapat secara efisien atau dengan jumlah yang besar gitu, maka dilakukanlah impor tadi. Nah, apa contohnya impor? Nah, kita lihat di negara Malaysia ya, misalnya negara Malaysia misalnya tidak bisa menghasilkan gandum dengan jumlah yang sangat banyak gitu, maka diimpor dari misalnya negara Australia. Nah, selanjutnya yaitu ekspor. Ekspor apa? Ekspor yaitu kegiatan membeli barang. Kalau ekspor yaitu kegiatan menjual barang ke luar negeri. Nah, ekspor dilakukan untuk menambah atau memperluas pasar dan menambah pendapatan.
Nah, contoh dari ekspor ini apa? Contoh dari ekspor ini bisa kita lihat misalnya di negara kita sendiri, negara Indonesia, misalnya penghasil minyak kelapa sawit. Nah, nanti diekspor ke negara India, Cina. Selanjutnya yaitu negara Thailand. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa negara Thailand tadi adalah negara pengekspor beras terbesar di dunia. Nah, apalagi contoh perdagangan atau jenis-jenis perdagangan internasional ini? Perdagangan barter ya. Barter itu transaksi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang. Nah, barter itu dilakukan dengan cara kita tentukan dulu harga suatu barang, nanti baru ditukarkan kembali dengan barang selanjutnya dengan harga yang sama dan telah disepakati. Nah, apalagi contohnya yang lain ya, perdagangan internasional ini itu ada perdagangan konsinyasi. Pasti Ananda asing kan mendengar kata konsinyasi, ya atau enggak? Ya, ibu pun jarang mendengar katanya ya. Bahwasanya konsinyasi itu bukan bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak gini contohnya. Misalnya ada ibu-ibu yang memproduksi sebuah kue misalnya kan. Nanti ibu-ibu itu akan menitipkan kue tersebut ke toko-toko atau ke kedai-kedai. Itu namanya perdagangan konsinyasi. Atau misalnya ada brand-brand yang menitip jualkan barang-barang mereka kepada distro-distro misalnya. Nah, itu dinamakan dengan perdagangan konsinyasi. Nah, kita telah berbicara tentang perdagangan. Apakah ada manfaatnya untuk perdagangan ini untuk negara kita, untuk sekarang ini? Tentu ada ya. Nah, manfaat perdagangan internasional yaitu yang pertama, perdagangan internasional menyangkut dua transaksi apabila kedua negara saling melakukan ekspor dan impor dengan saling dapat menguntungkan gitu, saling menguntungkan gitu. Nah, misalnya ibu kasih contoh misalnya negara Indonesia. Apabila negara Indonesia itu tidak melakukan ekspor ke negara Australia misalnya, maka Australia tidak dapat membeli barang kita yang ekspor tersebut. Karena apa? Karena negara Australia tidak memiliki mata uang rupiah. Nah, untuk memperoleh nilai mata uang rupiah tadi, maka dilakukan Australia ekspor ke Indonesia. Nah, manfaat dari perdagangan internasional apalagi? Yang kedua, perdagangan internasional dapat mendapatkan keanekaragaman barang dan jasa. Nah, bisa kita bayangkan jika suatu negara tidak adanya hubungan dengan negara lain, itu apa akibatnya? Akibatnya yaitu negara kita akan terbatas, keanekaragaman barang dan jasa itu akan sangat terbatas karena tidak adanya perdagangan internasional tadi. Tentu kita tidak dapat menemui atau mendapatkan misalnya jam tangan dari Swiss, komputer dari Amerika, apalagi komputer dari Amerika, terus mobil dari Jepang. Kalau berbicara kita tentang mobil, yaitu bahwasannya warga Indonesia, misalnya kita ambil aja contohnya negara kita ya, misalnya negara di Indonesia ini rata-rata mobil itu yang memproduksi itu negara Jepang. Contohnya apa? Contohnya produk Toyota,
apalagi produk Toyota, Nissan, apalagi setelah Nissan, Honda, itu tuh semuanya produk Jepang ya. Nah, apabila misalnya suatu negara memaksa untuk memproduksi barang dan jasa dengan membuat mobil sendiri misalnya, itu tuh harga produksinya itu sangat mahal dibandingkan kita dari impor dari Jepang tadi. Nah, itu gunanya ke perdagangan internasional. Nah, yang ketiga ada perdagangan nasional, itu meningkatkan efisiensi. Nah, misalnya suatu negara itu mencoba memenuhi kebutuhan barang atau jasa itu sendiri, itu tidak akan mencapai efisiensi dalam perekonomiannya. Nah, dengan perdagangan internasional tadi dapat terjadinya efisiensi. Nah, itulah tentang perdagangan dan manfaat perdagangan internasional itu secara baik. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah ada perbedaan perdagangan zaman VOC dengan zaman sekarang, perdagangan zaman sekarang, apakah ada bedanya? Ya, pasti itu sangat berbeda ya. Bisa kita lihat dari aspek dari segi transportasi, sistem kebijakannya, terus apa lagi? Dari sistem pembayarannya. Nah, mari kita ulas satu persatu, apa sih perbedaan perdagangan zaman VOC dengan sekarang. Nah, yang pertama bisa kita lihat pada perdagangan pada zaman VOC itu tuh bersifat monopoli. Monopoli itu dimana suatu kondisi pihak atau VOC itu tuh memiliki kendali penuh atas suatu perdagangan tanpa adanya persaingan dari pedagang lain. Nah, selanjutnya VOC ini menggunakan hak eksploitasi dan paksaan serta menggunakan kekerasan dan perbudakan untuk berjalannya suatu perdagangan tadi. Nah, VOC diberi oleh Belanda kekuasaan untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara ini. Nah, mereka menguasai jalur-jalur perdagangan rempah-rempah serta mengendalikan suatu barang dan distribusi barang. Nah, berbeda pada zaman sekarang, bisa kita lihat perdagangan pada zaman sekarang itu tuh udah bersifat apa? Bersifat terbuka. Nah, bersifat terbuka maksudnya di sini yaitu adanya kebebasan bagi pelaku usaha melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan dan monopoli tadi. Nah, adanya kebebasan. Nah, selanjutnya apalagi? Perdagangan sekarang itu bersifat global, di mana perdagangan tidak mencakup dalam satu negara itu saja, tapi sudah bisa menjalin berbagai negara di dunia ini. Nah, selanjutnya apalagi perbedaannya? Perbedaannya dapat kita lihat dari segi transportasi. Nah, perdagangan pada zaman VOC itu tuh hanya mengandalkan kapal untuk berlayar. Nah, waktunya pasti tidak efisien ya kalau menggunakan kapal. Pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, waktu sangat lama dan resikonya juga tinggi. Nanti di kapal itu nanti bisa terjadi perampokan, kapalnya yang karam. Nah, berarti itu tidak efisien. Nah, pada zaman sekarang itu perdagangan sudah sangat canggih. Nah, misalnya contohnya bisa kita lihat misalnya kita belanja perdagangan di Shopee, Lazada. Kita pesan pagi, nanti bisa dikirim siangnya oleh penjualnya, nanti
dikirimkan melalui JNT dan JNE. Nah, itu harga pengirimannya itu tidak mahal dan waktunya tidak juga berbulan-bulan. Terkadang bisa, kalau dekat itu bisa sampai 1 hari, kalau jauh itu bisa minimal itu 5 hari atau semingguan paling lama ya. Itu sangat canggih perdagangan pada zaman sekarang. Nah, itulah perbedaannya. Yang ketiga apalagi, dari segi apa lagi? Nah, pada zaman VOC perdagangan itu masih bergantung kepada kolonialisme, di mana VOC tadi menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Di mana yang kaya akan rempah-rempah, misalnya seperti di Maluku, di Pulau Jawa. Nah, serta penduduk setempat itu VOC disuruh menjual hasil berbumi mereka kepada VOC. VOC mengambil hasil berbunyinya itu dengan harga yang sangat murah. Nah, pada zaman sekarang itu tuh, perdagangan zaman sekarang bisa kita lihat berdasarkan prinsip ekonomi pasar, di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaannya itu dari segi sistem pembayaran. Nah, pada zaman VOC sistem pembayarannya itu menggunakan koin emas, apalagi dengan mata uang VOC dan sistem barter. Itu dirasa tidak adil karena masyarakat tidak tahu informasi harga, dan VOC mengambil harga hasil berbumi mereka dengan harga yang sangat murah. Nah, pada zaman sekarang itu sistem pembayaran sudah sangat canggih. Nah, contohnya misalnya pakai Brimo, apalagi Olin, BCA melalui bank ya. Itu sudah sangat canggih sekali. Nah, apalagi perbedaannya dapat kita lihat. Nah, selanjutnya bisa kita lihat perbedaannya dari segi mendapatkan informasi. Pada perdagangan zaman VOC itu tuh masyarakat lokal itu tuh sulit mendapatkan informasi tentang harga satu barang atau produk. Nah, VOC dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan besar, mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Nah, pada zaman sekarang itu tuh perdagangan sudah bisa kita akses melalui internet, itu sudah sangat canggih ya. Apapun yang kita akses di internet itu pasti akan keluar tanpa tidak ada lagi yang namanya tidak mendapatkan informasi. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat barang yang diperdagangkan. Nah, barang yang diperdagangkan pada zaman VOC itu hanya hasil bumi, seperti rempah-rempah, cengkeh, apalagi pala ada, karena pada saat itu yang berharga. Pada saat zaman itu yang sangat berharga oleh bangsa Belanda. Nah, pada zaman sekarang perdagangan sudah sangat bebas, sudah sangat luas. Contohnya apa? Semua sudah bisa diperdagangkan, seperti pakaian, baju, dan lain-lain.